Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Biarlah kasih dan karunia Tuhan menyertai kita di minggu pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah dan buat seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 11, "Terpujilah nama Allah." Puji nama
dikasihi Tuhan, kita bersehati di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan setiap langkah kehidupan kami, Allah yang rela berkorban di kayu salib bagi kami anak-anak yang penuh dengan dosa. Tuhan, saat ini kami mengakui segala kelemahan kami. Di dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, sering kami mengecewakan-Mu, sering kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, kuduskan dan sucikan kami, biar kami ini layak di hadapan-Mu. Sering kami tidak melakukan hal yang Kau ajarkan, sering kami lupa untuk firman-firman yang Kau ingatkan kepada kami. Sering kami melupakan perintah-perintah-Mu. Tuhan kiranya mengampuni kami. Ingatkanlah kami Tuhan, agar kami ini tidak mencuri seperti yang Engkau ingin firmankan pada hari ini. Tetapi kami ini boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengajarkan kami, mendidik kami, jauh lebih baik daripada kami lalui hari-hari kami. Ampuni kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus penyelamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakui dosa kita. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita menyambut berita anugerah dengan pujian KPPK nomor 276, Ku Mau Setia.
Baik, kita mau berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolonglah kami dimampukan untuk kembali membaca dan merenungkan, sehingga kami juga dapat bersukacita ketika memberi hal yang terbaik dari Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran dan sesama kami menikmati kebaikan-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menolong, sehingga apa yang kami lakukan bukan sekedar kewajiban, tapi hak istimewa yang tidak selalu kami dapat, sehingga kami dapat memberi dengan sudut pandang yang baru, yang Kau terus perbaharui sebagai orang yang ditebus. Berkatilah percakapan kami ini Tuhan, sehingga kami bukan menjadi orang yang disebut pencuri. Kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon ini semua. Amin. Baik, kita akan membaca bagian sabda Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-12. Markus 12. Saya akan membacakan ayat 38 sampai yang ke-44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang di rumah, karena memang sampai hari ini kita belum bisa bersama-sama di ruang ibadah kita GKI Agape Kelapa Gading. Kita ingin memikirkan satu topik tentang ayo memberi, jangan mencuri. Apa yang menjadikan dasar tema ini sebenarnya menolong saudara dan saya pada gilirannya kita akan membangun sebuah upaya untuk hidup dengan budaya memberi, melawan budaya korupsi yang luar biasa hari ini menguasai seluruh lini kehidupan. Dan yang menarik di dalam statistik katanya justru di lini keagamaan, sektor keagamaan, entah gereja, departemen agama atau apapun, statistik korupsi lebih besar dari yang lain. Kenapa? Mungkin kita akan merenung lagi. Karena dia sudah menjadi budaya, bagaimana kita membuangnya supaya pada akhirnya kita bisa memberi dan tidak mencuri. Satu kali ada satu pemikiran seperti ini yang dituangkan oleh seorang yang bernama Robert Louis Stevenson. Dia mengatakan, engkau dapat memberi tanpa cinta, tetapi kamu tidak akan pernah dapat mengasihi tanpa memberi.
You can give without loving, but you can never love without giving. Jadi dengan kata lain, engkau dan saya bisa memberi tanpa ada perasaan cinta. Mungkin keterpaksaan atau itu hal yang sudah menjadi kewajiban. Tetapi kalau orang yang katanya mencintai, dia tidak bisa tidak. Ketika dia mengatakan cinta, maka dia selalu membawa persembahan-persembahan untuk memberi kepada Tuhan. Biarlah pikiran ini selalu menguasai kita selama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini. Sementara Ralph Waldo Emerson mengingatkan kita juga, dia mengatakan character is known, is always known. Death never enrich, alms never impoverish, murder will speak out of stone's walls. Dia mau ngomong apa? Emerson mau mengatakan bahwa karakter itu selalu dikenali. Sementara mencuri itu tidak akan pernah membuat seseorang kaya. Atau dikatakan juga seorang yang suka memberi tidak akan pernah menjadi miskin. Tetapi siapa yang membunuh, dia akan meratap di dinding batu itu. Artinya penyesalan tidak ada gunanya. Kalau karakter selalu dikenal, apakah saudara dan saya adalah orang yang berkarakter memberi dengan cinta? Karena dikatakan ada orang bisa memberi tanpa cinta. Tapi ketika seorang mengatakan aku mencintai Tuhan, maka dia tidak punya pilihan, harus memberi. Dan itu catatan yang luar biasa. Yang mana luar biasanya? Karena Yesus sengaja mengajak muridnya melihat di bait Allah yang pada waktu itu peti persembahan itu memang ada di halaman tempat perempuan beribadah. Jadi ketika nanti lelaki dan perempuan memberi persembahan, dia akan masuk situ. Sementara perempuan di bait Allah cuma berhenti di peti persembahan dan tidak boleh masuk yang lain karena itu adalah ruang untuk laki-laki. Jadi singkat cerita, perempuan kalau ke bait Allah itu dia hanya main di koridor, habis dia menaikkan segala doa, permohonan dan seterusnya. Yang terakhir memberi persembahan dan pulang meninggalkan bait Allah. Sementara yang lelaki bisa kemana-mana. Saudara bisa bayangkan kau dan saya hari ini sebenarnya punya karakter yang harus dikenal. Apakah kita memberi tanpa cinta atau kita adalah orang yang mencintai Tuhan yang tidak bisa tidak memberi. Lalu Yesus memperhatikan bagaimana orang-orang kaya memberi dalam peti persembahan. Bagaimana dia tahu? Karena barangkali uangnya koin yang kalau nilai nominalnya besar bunyinya beda. Kalau nilai nominalnya kecil bunyinya ringan. Dan jelas si perempuan janda ini hanya memberikan 2 peser, 1 duit. Jadi koin yang ringan sekali sehingga itu uang yang sebenarnya hanya cukup untuk makan sehari. Tidak bisa beli apa-apa lagi. Berarti ini perempuan boleh dikategorikan sebagai orang yang punya cinta kepada Tuhan dan tidak punya pilihan. Dia tidak punya lagi uang saku lainnya atau saldo tabungan. Dia persembahkan itu semua. Barangkali bendahara gereja bilang, wah lumayan hari ini karena banyak orang kaya yang memberi persembahan. Tapi apakah Anda tidak terkejut ketika Yesus mengatakan bahwa persembahan si janda itu lebih besar daripada orang kaya itu? Jangan-jangan bendahara akan bilang, wah kalau gereja kita seperti ini kita tekor terus. Kita nggak punya dana. Tapi apa yang Yesus mau garis bawahi di sana? Dia sedang mau mengajak Anda dan saya berpikir. Kalau engkau mempunyai karakter sebagai orang yang disebut murid Kristus, maka langkah spiritualitas Anda dan saya seharusnya adalah langkah yang memperlihatkan di dalam perbuatan. Maka Khalil Gibran pernah bilang begini, work is love made visible. Kerja merupakan cinta yang terlihat. And if you cannot work with love, but only with this state, it is better that you should leave your work
and sit at the gate of the temple and take the alms of those who work with joy. Jadi dia mau bilang bahwa bekerja itu merupakan cinta yang terlihat. Balik lagi ya ke karakter orang yang penuh cinta, memberi, dan terbaca seperti si perempuan janda ini. Tetapi kalau engkau mengerjakan itu bukan karena cinta tapi keterpaksaan dan bersungut-sungut, tidak ada sukacita, Khalil Gibran mengatakan lebih baik engkau tinggalkan pekerjaan itu. Lalu ngapain sebagai gantinya? Duduklah di pintu gerbang rumah ibadah untuk meminta-minta dari orang yang memberi karena dia bekerja dengan cintanya dan sukacitanya. Oh, itu sindiran kali ya. Mungkin, tapi buat saya ini tempelengan. Karena sering kita bisa melakukan juga dengan hitung-hitung, andaikan aku memberi ini, apa balasnya? Si perempuan pasti hari itu sesudah memberi dia tidak punya uang untuk makan, ibu bapak. Boro-boro bisa nabung, buat makan aja dia puasa hari itu. Karena itu hari Tuhan. Saya harus mendahului Tuhan. Bodoh amat itu orang hari ini ya kalau kita hitung-hitung. Buat dia tidak bodoh karena bagi dia bisa hidup itu sukacita. Dan kalau bisa memberi lebih sukacita. Dan dia tidak sungkan dengan uang kecil karena itu yang dia punya. Itu sebab Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus 8. Beri dari apa yang kamu punya. Bukan yang tidak kamu punya. Maksudnya apa? Di dunia modern hari ini di kota besar. Banyak orang dengan sebutan janji iman memberi nilai yang sebenarnya melampaui lebih dia untuk bisa memberi. Oke, karena janji iman. Tapi sebenarnya masih ada lebih. Cuma dia kepengen mungkin tidak potong tabungannya. Untuk dapat berkat yang lebih. Sehingga janji iman itu juga seperti gambling. Sebuah perjudian rohani. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita memberi dengan cara itu. Beri yang ada padamu. Maka dia akan memberkati engkau. Dan si janda tidak malu dengan memberi 2 peser 1 duit itu. Karena itu yang dia punya. Dia bangga memberi itu dan bahagia. Jadi kalau Khalil Gibran mengatakan engkau sampai hari ini masih bekerja melayani apapun hanya karena perasaan, kewajiban dan sering lebih bersungut-sungut, tinggalkan. Jangan pikir nanti tidak ada lagi orang yang menggantikan kita. Banyak. Itu sebab kalau engkau dan saya hari ini boleh melakukan hal yang indah. Jangan pernah lupa ibu bapak. Karena Francis Assisi juga mengatakan seperti ini. Man lose all the material things they leave behind them in this world. Jadi seseorang mungkin melepaskan semua harta materi yang mereka tinggalkan di belakang mereka di dunia ini. But they carry with them the reward of their charity and the alms they give. Tetapi mereka kelak akan membawa semua itu dengan upah dari cinta mereka dan persembahan yang mereka beri. For this katanya, untuk inilah dia katakan, they will receive from the Lord the reward and recompense they deserve. Jadi dia mengatakan bahwa untuk semua yang kau sudah kerjakan sebagai tindakan cintamu dalam persembahan, engkau akan menerima upah dan penggantian yang layak engkau dapat. Mau tidak mau ini adalah pikiran yang bukan soal Anda gambling. Tapi ini sebuah investasi tabur tuai. Jadi belajarlah untuk menabur yang baik karena Tuhan sudah memberikan benih kehidupan kepada kita. Supaya kelak kita bisa menuai buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ada satu bagian lagi yang kita harus menjadi waspada. Bahwa bacaan tadi itu menyadarkan kita. Ada satu perikop yang menjelaskan tentang pemimpin agama sebagai ahli hukum yang menata kelola ibadah itu berjalan baik. Dan para imam yang memfasilitasi yang
pada datang untuk menyembah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan bagi orang-orang yang seperti ini, Dia mengatakan sesuatu yang harus kita waspadai. Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka menggunakan semuanya yang menjadi atribut kesalehan, kehormatan selain keindahan. Tapi Tuhan bilang hati-hati dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena di ayat berikutnya 40, karena mereka menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Beberapa tahun lalu banyak tampilan yang seperti itu di negeri kita. Seperti orang saleh disebut imam besar dan lain sebagainya. Tapi hatinya culas dan jahat, bukan memberkati umat, tapi mengutuk umat. Saya tidak perlu mengembangkan itu hanya sebagai sebuah kesejajaran gambaran supaya kita ingat. Mereka tidak kurang-kurang menyebut nama Tuhan. Mereka tidak kurang-kurang menyebut doa-doa. Tapi ujungnya adalah berapa kelak kamu bayar saya. Dan ketika engkau tidak bisa bayar saya, hukumanmu akan ada. Bahkan penyakitmu tidak ada obatnya dan lain sebagainya. Anda bayangkan imam-imam model begini hidup di era Yesus dan mengelabui janda-janda yang sebenarnya memakan habis apa yang dipunya janda. Padahal di dalam perjanjian lama janda-janda itu harus dirawat oleh imam-imam, termasuk anak yatim piatu. Tapi sekarang mereka mengambil. Lalu orang tanya bagaimana mereka dalam pemaknaan mengambil, ya merebut katanya, menelan rumah janda itu. Beberapa komentator ya dari satu buku, saya tidak usah sebutkan, nanti Anda bisa cari itu ya, yang pasti dari Word Bible Commentary ya, Word Bible Commentary WBC. Anda boleh klik itu. Nanti Anda cari tentang ide ini. Dia katakan kenapa menelan rumah janda? Karena imam-imam dan ahli hukum itu menghitung suami yang meninggal itu meninggalkan legasi apa. Lalu mereka menghitung. Dan sering kecurangan terjadi sehingga janda itu tidak mendapat apa-apa. Bahkan ada kemungkinan dalam tafsiran itu janda-janda itu mendapatkan hak kelola tanah yang suaminya tinggalkan, tetapi itu dicurangi juga. Sehingga hasil panenan itu pun dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan berikutnya si janda itu barangkali karena punya semua, dia meminjam uang untuk diputar. Karena si imam dan ahli hukum ini berpikir tidak mungkin dilunaskan, maka rumahnya menjadi agunan. Itu pemaknaan yang artinya menelan rumah janda-janda. Kebayang gak saudara-saudara? Seharusnya dia memfasilitasi janda dengan kehidupannya, dia merebut kehidupannya. Jadi bacaan hari ini mengkontraskan antara orang yang memberi tanpa cinta dan orang yang penuh cinta tidak bisa tidak meskipun memiliki sedikit tetap memberi. Nas yang tadi mengingatkan Anda dan saya. Elia ketika diutus untuk menegur Raja Ahab yang sangat jahat, dia harus menunggu hukuman Tuhan 3,5 tahun dengan tidak ada hujan. Dan nanti akan ada kematian secara natural karena kekurangan makanan. Tapi di tengah keluarga janda, Elia diutus. Ketemulah janda di Sarfat yang anonim kecuali nama tempatnya. Sarfat di antara Tirus dan Sidon. Dia meminta air, dikasih sama janda. Boleh dong saya minta roti lagi? Janda itu jujur mengatakan, roti belum punya. Tetapi sedikit tepung dan sedikit minyak, ya, tepung di tempayan dan minyak di buli-buli sedikit. Aku akan buat roti dan sekarang sedang kumpulkan kayu bakar. Aku akan buat, nanti anakku makan, aku makan, mati.
Elia bilang gini, kalau gitu bikinin buat saya dulu yang kecil aja. Nanti tepung di tempayanmu dan minyak di buli-bulimu tidak akan habis-habisnya selama musim kering 3,5 tahun. Saudara dengar kan? Mau ngejalanin gak? Halo? Mau ngejalanin gak? Pasti Anda bilang, selalu pendeta kalau ngomong nyusahin, bikin ribet, buat sendiri aja tekor, minta duluan lagi, nggak tahu malu ya pendeta itu ya. Kan kalau zaman lalu nggak ada nama pendeta, imam, sama ahli hukumnya, kemajelisannya. Tapi janda itu, demi Allah yang hidup yaitu Allahmu, aku gak punya apa-apa, tapi karena kamu suruh saya jalanin. Kalau begitu janda itu bukan umat dong. Iya. Kok mau? Dia tahu sesudah ini dia mati. Dia tahu gak ada kesempatan siapa bisa memperbanyak tepung dan minyak. Tapi ada ajakan yang memberikan harapan. Kamu kasih lebih dulu, aku sesudah itu buat-buatmu dan anakmu, dan kau terpelihara di masa kekeringan ini. Itu kan berita pengharapan. Kalau besok saya tidak jadi mati, lusa oke. Kalau lusa gak mati, berikutnya lagi oke. Tapi benar ibu bapak, 3,5 tahun janda itu tidak kekurangan. Bahkan Yesus sendiri mengutip, bukankah pada masa itu banyak janda kaya di Israel? Kenapa harus mengutus janda miskin yang bukan umat? Ini kontras karakter. Ada orang bisa memberi tanpa cinta, tapi ada orang yang penuh cinta memberi. Oh, kalau orang memberi dengan cinta harusnya lebih gede dong nominalnya. Harusnya. Tapi kalau dia bokeh, Anda peres pun gak keluar duit. Tapi batinnya gak pernah kekurangan bersuka cita memberi. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengalami apa arti dicintai oleh Allah dalam kehidupan sehari yang meskipun kekurangan. Karena dengan kekurangannya dia mau bergantung kepada Tuhannya. Jadi jemaat, ketika engkau dan saya juga boleh memberikan bagian ini. Dan Francis Assisi mengatakan kalau hari ini engkau pun habis semua engkau beri. Dan kau meninggalkan itu di dunia ini. Kelak engkau akan membawa segala upah. Dan oleh karena engkau sudah melakukan ini dengan cinta, Tuhan pada gilirannya mengupahimu dan mengganti semua yang kau sudah tanam di dalam investasi kebaikan bagi sesama. Saya teringat lagi apa yang dipikirkan oleh John Davison Rockefeller Jr. Karena ada seniornya yang saya pernah kirim kepada rekan majelis. Dia mengatakan, think of giving not as a duty but as a privilege. Pikirkan bahwa memberi itu bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai hak istimewa yang belum tentu besok bisa lagi. Barangkali kalau saya boleh berbagi dalam bagian ini. John Davison Rockefeller Jr. Dia menjadi orang terkaya pada zamannya sebagai miliarder dari perminyakan yang hampir dia kuasai 90% di Amerika, punya dia semua. Tapi jelang usia 50 sekian, kalau tidak salah 53 tahun, dia mengalami penyakit yang menakutkan. Karena dia hanya bisa konsumsi sup dengan biskuit. Dan dokter yang merawat karena orang kaya raya di dunia menerka kalau kondisi tidak berubah, paling lama 1 tahun dia hidup. Kena vonis mati dia. Dan dia baru tahu semua kekayaannya tidak bisa beli kesehatannya. Tapi dia ingat bahwa
Arti namaku John itu, Allah adalah pemberi yang penuh anugerah. God is a gracious giver. Itu arti dari nama John. Gak tahu dari mana dia ingat itu. Tapi dia mau mengembalikan itu semua. Dan apa yang dia buat, ibu bapak? Dia memberikan sebagian uangnya, dia memanggil akuntan dia memanggil notaris dia memanggil semua yang dia pentingkan. Dan dia mengatakan bahwa hartaku akan kubagikan sebagian untuk medis, penelitian, penisilin, apalagi TBC dan lain sebagainya yang belum ada obatnya, kerjakan. Sebagian lagi dia bagikan buat orang-orang yang miskin dan butuh segala yang diperlukan. Dan sesudah dia mengatur semua kekayaan dan dia tidak lagi menjadi orang terkaya di dunia. Anda tahu apa yang terjadi? Penyakitnya sembuh. Anda jangan pernah menyimpulkan dia kebanyakan duit sih, pelit banget. Bukan. Dia salah menilai bahwa kalau punya uang besar saya lebih hebat dari yang lain. Kamu harus ingat Allah itu pemberi yang penuh anugerah. Engkau sudah memberi tapi tidak dengan anugerah karena engkau memberi dengan persyaratan. Dan hari itu persyaratan dia buang dan dia memberikan seutuhnya. Anda tahu dia berumur berapa? Dia meninggal di usia yang ke-80 sekian. Jadi lebih 30 tahun lagi dia hidup. Dan selalu dia mengatakan dalam kehidupannya, Tuhan amat baik. Bukankah itu menjadi berita anugerah Anda dan saya? Engkau dan saya karena berdosa ditentukan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Apa data yang engkau ingin dapat sebagai orang yang ditebus dan mendapatkan upah giliran yang sudah engkau invest? Biarlah engkau dan saya ingat bahwa berita anugerah sama seperti itu, maka Yesus pun yang hidup untuk menjadi pengantara kita. Dia mati untuk banyak orang berdosa supaya mereka diampuni. Dan pada waktu dia datang kembali dengan tidak lagi menanggung segala beban dosa, dia memberikan keselamatan bagi orang yang menantikan dia. Upah yang besar. Jadi disitulah kita menjadi ngeh bahwa berita anugerah mengingatkan Anda dan saya mendapatkan privilege di dalam memberi karena status Anda bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang menanti keselamatan karena sudah ditebusnya. Harusnya hati ini tidak lagi hitung-hitung dengan segala persyaratan, tapi memberi dengan sukacita karena aku ingin membagikan kehidupan bagi banyak orang. Dan orang lain lewat seluruh sikap dan perilakuku, mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau John Davison Rockefeller Jr. itu boleh menjadi contoh kita, sebenarnya sudah ada yang lebih dulu, yaitu Yesus di kayu salib melalui berita anugerah dari Ibrani yang ke-9 ayat 27-28 tadi. Kalau soal kontras perilaku dan karakter, menarik di dalam bacaan hari ini, di perjanjian lama ada janda Sarfat, di perjanjian baru ada janda yang juga kagak punya nama. Sedang mengingatkan, kalau engkau bisa memberi, hati-hati kalau engkau berani tepuk itu saya. Hati-hati. Enggak ada gunanya. Karena hukum yang Tuhan bangun orang yang penuh cinta itu dengan sendirinya memberi. Tapi orang yang tidak punya cinta bisa memberi. Mari kita koreksi diri kita supaya kita bisa hidup menjadi saluran berkat. Dan orang bersuka cita karena sikap perilaku kita yang diberkati. Karena tahu bahwa saya tidak mau mencuri tapi mau memberi. Jadi korupsi hari ini, kalau engkau mau ikut negara Tiongkok, tertangkap tangan lebih 1 miliar, tembak mati. Di Indonesia mungkin perlu digituin kali ya. Tapi nanti Presiden Jokowi akan kacau balau dibilang HAM dan lain sebagainya. Karena banyak elit-elit politik yang gak tahu malu dengan mengatakan bahwa korupsi itu menjadi oli atau peluncur
pelancar kehidupan. Kalau bukan gila, entah apa di otaknya. Bahkan ada orang mengatakan kalau hidup di negeri ini menjadi pemimpin kudu korupsi. Apa yang ada di otaknya? Saya menjadi tidak pernah lupa karena itu perkataan sekian oknum, sebut saja polisi, karena saya mengalaminya. Tapi tidak perlu tahu namanya. Dia mengatakan jujur di Indonesia itu mati. Saya melawan orang itu. Dia mau tempeleng saya pun silakan, karena kalimat saya tidak salah. Justru jujur di negeri ini hidup. Dia dengan bangganya mengatakan meja ini ku beli 40 juta. Saya katakan saya tidak akan pernah mau dikasih meja model begini. Apalagi bayar 40 juta. Kalau Bapak mau nanti saya beliin yang baru, harganya cuma 600 ribu, semi biro kayak begini. Dia pikir saya nggak ngerti karena dia pakai bahasa plesetan, saya plesetin sekalian. Kalau saya nggak beli 40 juta, saya nggak duduk di sini, saya ditaruh di daerah yang terpencil. Saya tetap mengingatkan dia untuk berbagi budaya memberi. Pak, Bapak di sini punya pangkat dengan pistol dan atribut kepolisian. Di tempat itu Bapak masih punya atribut kepolisian dan pistol? Ada. Masih polisi kan? Iya. Jalanin, kami juga pendeta seperti itu. Kalau kenceng khotbahnya karena di gereja besar dan fasilitas bagus, sementara kalau kotanya kecil fasilitas jelek dan gak mau banyak omong, itu pencuri, bukan pendeta. Bukan juga polisi dalam cerita saya puluhan tahun lalu. Dan akhirnya polisi itu bilang begini, terima kasih Pak, engkau sudah mengingatkan saya. Lain waktu Bapak datang tanpa harus ditangkap, siapa? Dan saya gak pernah datang lagi. Mungkin pangkatnya sudah tinggi orang itu. Tapi dengan catatan kalau dia jujur, kalau gak jujur ya dia bujur barangkali. Tapi hari ini ketika engkau dan saya boleh berbagi seperti bagian John Davison Rockefeller mengatakan, harusnya giving is not a duty but a privilege. Maka biarlah engkau dan hari ini sedang diberi hak istimewa untuk berbagi. Beri, bukan mencuri. Karena dengan cara itulah dia memberkati hidupmu. Kiranya Tuhan akan menolong saudara sekalian. Bahwa dua contoh janda di Sarfat dan yang tak dikenal di bait Allah yang ditemukan Yesus. Dia memberi di dalam kekurangannya. Yang satu memberi dengan tepung dan minyak yang sedikit. Dipelihara Tuhan 3,5 tahun. Yang satu dikatakan memberi yang terbesar karena dari seluruh hidupnya dia berikan. Saya tidak perlu mengatakan engkau mau yang mana, karena engkau punya otak dan bisa berpikir. Pikirkanlah yang terbaik, karena engkau dan saya sudah diselamatkan. Berbagilah dengan penuh sukacita, jangan memakai modus yang sebenarnya engkau memberi dengan hitung-hitung. Bukan berarti tidak boleh ada hitungan. Waspada dengan modus-modus yang berbahaya. Dan hari ini ketika kita boleh memberi dengan sukacita karena hak istimewa yang diberikan Tuhan. Karena dikatakan orang bisa memberi tanpa cinta. Tapi orang yang mencintai Allah tidak mungkin tidak memberi. Maka biarlah engkau adalah orang yang penuh cinta. Karena karakter selalu dikenal. Pencuri tidak akan pernah kaya, pemberi tidak akan pernah miskin, tetapi pembunuh dia akan meratap di dinding penjara selamanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan dia boleh menjadikan kesempatan di depan hidup yang penuh berkat. Amin.
Jemaat terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa mendatang mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan beberapa doa kita dan syafaat kita sesudah kita mengakui bahwa Tuhan Allah Tritunggal memberkati dan menjaga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sabda tadi menolong kami, bahwa Engkau memberikan kepada kami pergumulan batin yang pada gilirannya kami menang secara moral, karena kami tetap bisa memberi seperti contoh janda Sarfat maupun janda yang tak bernama di bait Allah. Kiranya Engkau menolong bahwa mereka memberi di dalam nominal yang kecil, tapi mereka memberi dengan cinta yang besar, bahkan rela memberikan hidup mereka yang berujung mungkin kematian. Karena sesungguhnya mereka menyadari bahwa Tuhanlah pemberi hidup, Tuhanlah sumber hidup. Sehingga orang yang memiliki cinta Tuhan, dia pasti memberi tanpa hitung-hitung. Tidak ada modus maupun apa yang mereka pikirkan di balik persembahan. Karena yang mereka lakukan adalah menyalurkan buah kehidupan yang mendatangkan kebaikan. Berkatilah jemaat-Mu di GKI Agape, sehingga apa yang mereka beri sebenarnya adalah sebuah karakter dan spiritualitas mereka sebagai murid Kristus. Mereka menunjukkan buah-buahnya, karena memang karakter selalu dikenal katanya. Kiranya Engkau menyertai kami, karena orang yang selalu memberi tidak akan pernah kekurangan. Dan sejarah pun mencatat yang mencuri tidak pernah menjadi kaya. Yang pasti orang yang membunuh kesempatan akan meratap seumur hidup mereka. Biarlah ini menjadi hak istimewa untuk kami hidup, bukan menjadi pembunuh kesempatan hidup yang kedua. Karena sesungguhnya Engkau sudah mati untuk kami dan hidup untuk memberikan kepada kami keselamatan yang utuh bagi orang yang menantikan Engkau. Kami ingin menjadi orang yang menaruh harap dan hidup di dalam penantian-Mu. Terpujilah Engkau yang memberikan kekuatan, sukacita dan pengharapan, sehingga kami dimampukan untuk sabar, setia dan tekun hidup di dalamnya. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam pergumulan harian mereka, entah itu di dalam usaha, pendidikan, dan juga menata hubungan yang sering konflik di rumah tangga. Tolonglah mereka semua Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengalami sukacita di dalam pembaruan-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang Engkau boleh anugerahkan hal yang tidak mudah seperti lemah tubuh dan sakit. Biarlah mereka di dalam pergumulan dengan-Mu, mereka berjumpa dan dapat mengatakan, Tuhan itu baik. Kiranya Engkau berkenan menguatkan dan menolong, sehingga setiap kami boleh mengalami pembaruan-Mu, dan mereka juga oleh karena belas kasih-Mu disembuhkan. Kami menitipkan saudara-saudari kami ya Allah. Kami tidak lupa untuk Ibu Mary Lesmana, untuk Bapak Haryono Setiobudi. Kiranya Engkau sertai juga orang-orang tua kami, ada Ibu Tini Linda yang sering dikenal dengan Pekmu.
Tolong dia juga di usia yang senja boleh memberikan sukacita. Sementara tubuh yang lemah boleh menjadi satu tanda memang kami sudah bertambah usia, namun batin kami tidak kurang untuk bersukacita. Sertai juga anak rohani kami Felicia yang sudah berangkat ke Singapura untuk studi. Biarlah dia juga boleh mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan penguatan di dalam pembinaan karakter melalui kognitif yang dia rindu kelak akan menjadi orang yang memahami seni yang sedang dia garap di sana. Sertai juga anak-anak kami yang lain yang studi, baik ada yang di Hong Kong, di Malaysia. Biarlah Engkau juga tolong mereka semua, sehingga mereka juga boleh mendapatkan yang terbaik darimu. Kiranya Engkau juga memberkati usaha dari saudara-saudara kami yang hari ini juga turun naik. Kiranya Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau beri. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini. Karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita di dalam persembahan yang diambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita menaikkan pujian KPPK 343. Di mezbahnya sembahkanlah korbanmu.
dipersilakan untuk berdiri, kita akan masuki doa persembahan. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami, yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Kau limpahkan di dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami, semuanya Tuhan Engkau berkati. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh membawa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, boleh kami berikan untuk pelayanan di dalam gereja kami, di dalam kehidupan kami sebagai tetangga, sebagai sanak saudara bagi orang yang membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami ini selalu untuk ringan memberi, dan janganlah kami mencuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian nomor 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung dan sebentar kita akan berpisah. Biarlah kita boleh terus menjadi saluran berkat. Dia mengajak kita untuk bisa memberi dan jangan mencuri. Karena Dia sudah memberikan kita keselamatan. Sehingga memberi, pikirkanlah sebagai hak istimewa ketimbang kewajiban. Karena kita melihat karakter para pemimpin yang harus diwaspadai, kata Yesus, karena mereka menipu. Hiduplah otentik untuk menjadi berkat seperti dua janda yang di dalam ayat tadi kita dengar. Biarlah hidupmu boleh menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，
从今时直到永远。Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dengan damai-Nya, dan kasih dari Allah Bapa yang setia, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.